Namun sampai Indonesia, orang kalau sudah ngomong ziarah pasti ziarah kubur. Padahal tidak harus ziarah kubur. Ziarah itu banyak. Ya. Makanya istilah ziarah ini bukan istilah kita sebenarnya. Istilah kita itu adalah kunjungan. Kunjungan kalau bahasa kita. Bahasa Arab ziarah itu. Maka untuk memahami bahasa ini harus dikembalikan kepada yang memiliki bahasa. Tidak bisa kita itu memahami dengan bahasa kita. Sekali lagi saya tekankan, bahasa kita itu agak kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Arab. Saya kasih contoh. Antum kalau buka Al-Quran, mendapati nama Allah Al-Alim Al-Basir, apa artinya? Maha mengetahui, sama-sama maha mengetahui. Antum buka nama Allah Al-Basir, maha mengetahui. Antum buka nama Allah Al-Alim, maha mengetahui. Antum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sama maha mengetahui. Padahal secara pengertian bahasa Arab itu tidak sama. Alim dengan basir itu tidak sama. Coba dibaca bukunya Syekh Abdul Razak, Fikih Asmaul Husna. Itu tidak sama. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasanya itu adalah sama-sama maha mengetahui. Padahal sudah beda maknanya. Itulah kita bilang, kita sampaikan bahwasanya bahasa kita itu agak kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Arab. Agak kesulitan. Makanya untuk memahami bahasa Arab itu harus dipahami dengan lisannya orang Arab itu sendiri. Maksudnya apa? Adapun bahasa kita itu hanya sebagai apa? Pembantu untuk litakrib namanya. Supaya kita ini lebih memahami. Membantu kita untuk memahami. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil kubur. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi hati melainkan ziarah kubur. Wa khasatan in kanat qasiyah, lebih-lebih ketika hati kita itu sudah mulai mengeras seperti batu. Ya, bal asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Kalau sudah mulai hati kita itu mengeras, jemaah sekalian, coba sekali-sekali kita jalan ke kuburannya. Dekat sini kan enak, ada Keputih itu. Kuburan Keputih. Sekali-sekali jalan gitu kan. Ya. Bila perlu nggak apa-apa bawa kopi, duduk gitu kan, nongkrong situ. Ya Allah, ini mau mati ini ntar lagi kita nih. Ya, nggak masalah duduk di situ lihat kuburannya. Kita merenung, andaikan kita hari ini akan dikubur, apa yang sudah kita siapkan. Perlu sekali-sekali seperti itu. Sebagaimana kata para ulama, perlunya sekali-sekali untuk kita menjadikan hati kita lunak dengan cara apa? Pergi melihat kepada orang-orang sakit di rumah sakit itu. Antum lihat di rumah sakit. Kalau masuk kelas VIP mah enak. Jangan masuk kelas VIP. Masuknya itu kelas bangsal. Yang satu kamar itu ada berapa orang tuh? 6. Itu ada yang teriak sana, ada yang teriak sini. Ada yang ini segala macam, subhanallah. Supaya kita ini lebih bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau ziarah kubur, kita supaya ini lebih apa? Mempersiapkan diri. Kalau ziarah untuk orang sakit, supaya kita ini lebih bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita, terutama dari nikmat sehat. Antum tanya orang-orang sakit, terutama orang Islam itu, andaikan mereka bisa sehat, ngapain? Mereka mau ibadah katanya. Ya. Pak, antum kalau sehat pingin apa Pak? Saya pingin ibadah Ustaz. Saya berapa kali nanya seperti itu. Apalagi pas waktu kita jadi apa namanya itu dulu itu, pembimbing rohani itu. Pak, antum kalau sehat mau apa? Saya mau ibadah, saya mau tobat sama Allah. Tapi itulah manusia. Pas sakit pingin tobat, setelah sehat nggak tobat ya. Nggak tobat gitu loh, aneh gitu manusia ini. Iya. Nggak tobat. Pas giliran kesakitan, ya Allah, ya Allah.
Giliran sudah sehat, kumat. Subhanallah. Itulah manusia. Jadi wa khasatan in kanat qasiyah, ketika hati sudah mulai mengeras, cobalah untuk kita ziarah kubur, untuk kita pergi melihat kepada kuburan. Karena itu akan menjadi tempat kembali kita di dunia ya, bukan di akhirat, tapi di dunia. Ya. Makanya kenapa kitab ini disebut dengan at-tadhkirah, supaya kita ini semakin ingat kita itu akan melewati fase-fase demikian. Bagaimana ada yang namanya himpitan kubur. Kata Nabi SAW, andaikan ada manusia yang selamat dari himpitan kubur, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz itu lebih utama untuk selamat dari himpitan kubur. Tapi nyatanya Sa'ad bin Mu'adz pun kena himpitan kubur, apalagi selain beliau. Ingat akhirat. Apalagi Allah secara khusus memberikan warning kepada kita yang sudah berusia 40 tahun. Falamma balagha arba'ina sana. Ketika sudah sampai 40 tahun, kita disuruh untuk banyak mikir. Ya. Karena itu merupakan fase-fase krusial dalam kehidupan manusia. Umur manusia fase-fase krusialnya itu pada usia 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir, bukan startnya. Orang sudah 40 itu berarti mendekati akhir dari kehidupannya. Mendekati akhir. Kalau kita mengambil umur Nabi 63 atau 60 sampai 70 tahun, berarti kan sudah mau masuk fase akhir. Kalau dari 60 kalau dibagi 3, berarti kan itu tinggal sepertiga terakhir. 2/3 kan sudah jalan. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, sekarang 20 tahun terakhir. Itu fase-fase krusial. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan apa? Ahsin fima baki yukfar laka ma qad mado. Perbaikilah di sisa-sisa terakhir ini. Karena di sisa-sisa terakhir inilah yang akan menentukan apakah kita ini bisa termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, terakhir. Ya. Dengan 20 tahun terakhir kita maksimalkan, 40 tahun yang telah berlalu itu dimaafkan sama Allah. Oke lah tidak 20 tahun. Taruhlah misalkan dari 40 itu sisanya 10 tahun usia kita. Dengan 10 tahun itu kita maksimalkan di hadapan Allah Ta'ala dengan ibadah, ketaatan, dengan amal soleh, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. 40 tahun yang pernah kita jalani dengan penuh kemaksiatan itu tidak akan dianggap sama Allah Ta'ala. Itu hanya akan menjadi sebuah catatan yang ini kamu pernah begini tapi aku sudah maafkan dengan 10 tahun yang telah engkau maksimalkan setelahnya. Ya. Maka kan itu ada rentetan sebenarnya kisahnya itu. Ketika Fudail ketemu sama orang yang usia 60. Pak berapa usianya? 60. Bentar lagi mau mati. Gitu Fudail itu. Langsung tembak. Bentar lagi kamu mau mati itu. Kaget dia. Loh kalau saya mau mati terus apa yang harus saya siapkan? Ya. Maka Fudail memberikan nasihat seperti itu. Ya, karena usiamu sudah sampai 60, ya udah kamu perbaiki sisa-sisa usiamu. Ya. Siapa tahu dengan engkau memperbaiki di sisa usiamu, 60 tahun yang berlalu darimu itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah harapan, ada sebuah doa kita kepada Allah Ta'ala. Fa'ala ashabiha an yu'alijuha bi arba'ati umur. Maka barang siapa yang mendapati hatinya itu keras, hendaklah dia itu mengobati hatinya itu dengan 4 perkara. Yang pertama, al-ikla'u amma hiya alaihi bihuduri majalisil ilm bil wad'i wat tadhkir wa tahwif wa targhib akhbaris sholihin. Yang pertama, hendaklah dia itu melembutkan hatinya dengan cara apa? Pergi ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Hati yang keras itu datangnya ke majelis ilmu, bukan datangnya ke konser musik. Ya. Datangnya ke majelis ilmu, diingatkan kita tentang akhirat, diingatkan kita tentang kubur, diingatkan kita tentang perihal kematian. Itu di majelis ilmu. Tapi cari majelis ilmu yang benar-benar menjadikan kita dekat sama Allah, bukan majelis ilmu yang kalau pulang
Apa isi materinya? Ustadznya lucu. Ya, kocak katanya. Lah terus opo kita datang majelis ilmu tujuannya untuk ingat akhirat, malah pulang-pulang, oh ustadznya lucu ya gitu kan. Ya Allah. Dari awal kajian sampai akhir isinya cuma cerita-cerita lucu lawak tok lah. Para sahabat ngomong, kami ya Rasul kalau depan engkau, kumpul sama engkau, seolah-olah surga neraka itu di depan mata kami. Ini majelis ilmu namanya. Nah, ini datang ke majelis ilmu isinya ustaznya apa? Kocak katanya lah. Belum lagi apa yang didapat? Cerita wali, ustadz ini pergi sholatnya di Mekah naik angin segala macam. Antum kira Nabi Sulaiman apa? Kalau sholat maghribnya di Mekah, sholat maghribnya Mekah, sholat isyanya nanti di Masjid Nabawi. Setelah itu pindah sholat subuh ke Palestina. Katanya, Masya Allah. Ini cerita-cerita benar loh jemaah. Ada di dalam orang-orang sufi itu ada. Apalagi sampai pada derajat mereka tuh sudah sampai makrifat. Karena kan tingkatannya itu dibagi 3. Ada syariat, hakikat, makrifat. Kalau dalam buku mereka yang saya tuh pernah di pas waktu kuliah S2 itu pernah dapat tugas disuruh bahas tentang tasawuf. Saya buat makalah tentang tasawuf, tapi dari sudut pandang para ulama salaf. Ya, kita buka kitab-kitab, ternyata dalam tarekatnya orang-orang tasawuf itu pertama itu syariat. Syariat ini ya kayak kita ini syariat. Tapi syariat itu dibagi 3 lagi. Jadi kalau syariat itu 1, 2, 3. Syariat, hakikat, syariat, makrifat. Ya. Jadi kalau antum mau naik sabuk dari syariat ke hakikat, itu harus melewati 3 fase. Fase syariat, yaitu ya syariat itu yang ibadah gitu kan, mulai ibadah. Ya, syariat hakikat itu mulai masuk ke dalam tahap yang lebih sedikit naik dari ibadah itu. Ya. Makanya kalau kita sering dengar itu kan, ibadah itu adalah jiwa. Jadi kalau jiwa itu sudah ibadah, itu sudah cukup katanya. Orang sholat cukup dengan mengingat Allah. Itu orang-orang sufi. Antum sudah dikatakan sholat kalau sudah mengingat Allah. Kenapa? Dalil ada Allah mereka. Ada punya dalil mereka. Ya. Sholatlah kalian untuk mengingat aku. Jadi dengan mengingat itu sudah dikatakan sholat. Ya. Makanya benar kata para ulama itu, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang membuat orang itu gila. Tidak mustahil. Ada orang bisa sholat di Mekah. Saiki jamatum terbang dari Surabaya ke Saudi itu 9 jam. 9 jam itu. Belum sampai itu tidak turun di Mekah loh itu, turunnya di Jeddah itu. Naik bus dari Jeddah ke Mekah berapa jam? Taruh 2 jam lah. Sak berhentinya mungkin. Ya, siapa tahu untuk pengen berhenti kan? Kalau ngelos saja ya taruh 1 jam lah. Dan itu sudah 10 jam sampai sana. Itu pun itu udah turun di depan masjid. Turunnya di situ, jauh dari masjid itu. Belum jalan kaki. Belum ambil air wudhu ya segala macam. Antum terbang dari sini 9 jam ke sana. Yang ada itu bukan sholat maghrib, mungkin sholat subuhnya dapatnya. Ayo ya Allah, enggak masuk akal. Makanya benar mereka katakan, antum kalau pikir dengan akal enggak benar. Iya memang enggak masuk akal. Terus gimana caranya kita mau percaya demikian? Cerita bahwa makanya orang-orang sufi tasawuf itu selalu dekat dengan khurafat. Khurafat itu selalu dekat dengan khurafat orang sufi itu. Agama mereka itu dibangun di atas khurafat. Akidah mereka dibangun di atas khurafat. Atau kalau lihat di YouTube bagaimana kesaksian mereka itu, wallah nggak masuk akal. Kufur loh ucapan-ucapan seperti itu. Anak pergi ziarah ke kubur Nabi keluar cium kaki anak, inti sopo dicium kakinya sama Nabi SAW itu maksudnya. Fatimah saja anaknya, Aisyah sebagai istrinya, enggak ada satu riwayat Nabi keluar dari kubur cium kaki Aisyah, cium kakinya Fatimah, enggak pernah.
Tiba-tiba ada orang ngaku, Nabi itu keluar cium kaki anak. Pas anak lagi ngisi kajian, Nabi keluar kemudian diusap-usap kening anak. Ya Allah jemaah. Allah dzikir makul itu jemaah. Enggak masuk akal seperti ini. Ya. Bukan malah semakin seorang itu ingat akhirat, tapi malah mereka itu semakin jauh dari akhirat. Nah, itu majelis ilmu yang tidak benar seperti itu. Ya. Sementara kita datang ke majelis ilmu tujuannya apa? Untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, ya, supaya hati ini semakin takut kepada Allah, supaya kita semangat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Itu tujuan kita datang ke majelis ilmu, mendengarkan bagaimana kisah-kisah orang soleh di tengah-tengah kita. Lihat bagaimana orang soleh yang ada di tengah kaum ini, di tengah umat ini misalkan. Bagaimana Imam Ahmad di penjara, bagaimana Ibnu Taimiyah di penjara, bagaimana mereka orang-orang soleh terdahulu yang mereka meninggal, kemudian menjadikan orang-orang di sekitar mereka itu merasa kehilangan. Ibnu Taimiyah itu ketika meninggal itu disolatkan sampai 10.000 orang jemaah. Ibnu Taimiyah, ya. 10.000 orang yang menyolatkan. Bukan hanya ahlus sunnah yang menyolatkan Ibnu Taimiyah, ahlul bidah pun ikut menyolatkan Ibnu Taimiyah. Saking mereka takrimnya kepada Ibnu Taimiyah. Secara ilmiah mereka berdebat, tapi giliran masalah akhlak, masalah itu mereka sangat menghormati Ibnu Taimiyah. Ya. Karena Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat menghormati orang. Disebutkan sebuah kisah, Ibnu Taimiyah itu beliau punya lawan debat. Ada orang yang sangat tidak senang dengan beliau. Ketika kabar kematian sampai kepada Ibnu Taimiyah dibawakan Imam Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim kan muridnya Ibnu Taimiyah kan? Ibnu Qayyim datang ke Ibnu Taimiyah, "Ya Ibnu Taimiyah, sesungguhnya telah meninggal orang yang tidak senang kepadamu." Ya. Ibnu Qayyim ini berharap reaksinya Ibnu Taimiyah itu bersyukur gitu loh. Orang ini sudah meninggal, jadi tidak ada lagi yang akan menghalangi beliau untuk berdakwah. Ternyata Ibnu Qayyim bilang apa? Saya heran dengan reaksinya Ibnu Taimiyah. Ketika saya sampaikan berita itu kepada beliau, telah meninggal orang yang tidak senang kepadamu, justru Ibnu Taimiyah bilang, saya akan pergi ke rumahnya, ketemu sama istrinya. Hari ini kebutuhanmu, anak-anakmu, aku yang tanggung, kata Ibnu Taimiyah. Ini bilang kepada istri dari orang yang tidak senang kepada beliau, ahlul bidah gitu. Mulai dari saat itu Ibnu Qayyim tidak pernah menyampaikan berita apa lagi semuanya. Tapi ketika beliau meninggal, disebutkan dalam sejarah 10.000 orang yang menyolatkan beliau. Saking orang-orang itu sangat memuliakan. Nah, ini contoh bagaimana orang-orang soleh terdahulu mereka dimuliakan sama Allah. Dan itu diceritakan supaya kita ini bisa mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kata seorang penyair, tasyabbahu bil kirami fa illam takun mithlahum fa inna tasyabbuha bil kirami fala. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak orang-orang soleh, meskipun kita tidak bisa seperti pinang dibelah dua. Tidak mungkin kita bisa mengikutinya. Antum mengikuti keimanan para orang-orang soleh terdahulu itu susah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, para ulama salaf dulu berdoa 6 bulan supaya mereka itu disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian berdoa selama 6 bulan supaya amal mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kita selesai Ramadan, alhamdulillah bisa wisata kuliner. Itu kita, para ulama tidak. Bahkan dibawakan riwayat oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif itu. Ada seorang ulama dia berdoa sama Allah, ya Allah semoga bulan Ramadan itu setiap bulan. Antum kebayang nggak Ramadan setiap bulan gitu kan? Setahun Ramadan, ikin sebulan aja banyak yang nggak puasa. Terus tagline-nya apa? Hormati yang tidak puasa. Kebalik. Hormati yang nggak puasa. 11 bulan tidak puasa, giliran sebulan kita suruh hormati yang nggak puasa. Kan aneh gitu kan? Harusnya hormati yang berpuasa, itu harusnya. Nah, ini kabar-kabar orang soleh. Ya.
Apalagi kalau antum baca tabi'in, jemaah, masya Allah, tabi'in itu kisah-kisahnya luar biasa. Imam Malik, bagaimana Imam Malik? Ini kalangan tabi'in Imam Malik. Imam Malik, saking wibawanya Imam Malik itu, jemaah. Murid-murid beliau, kalau duduk di majelis ilmu, majelis ilmunya Imam Malik, gak ada yang berani angkat kepala. Sampai-sampai kalau burung itu hinggap di kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Saking wibawanya Imam Malik itu. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang datang ke Imam Malik, bertanya tentang perkara agama, ditinggal mandi sama Imam Malik. Bingung orang ini, ya apa kita bertanya agama malah ditinggal mandi katanya. Keluar, apa kata Imam Malik? Aku tidak mau membacakan firman Allah dan juga hadis Nabi dalam kondisi aku tidak suci, katanya Imam Malik itu. Luar biasa. Nah, kita berusaha mengikuti mereka. Mengikuti jejak mereka. Memang kita tidak bisa 100%, tapi paling tidak ada usaha untuk mengikuti mereka. Karena dengan kita berusaha itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Fa inna dzalika mimma yulinul qulub wa yanju fiha. Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu, kemudian mendapatkan nasihat-nasihat terkait akhirat, ya, kemudian semangat untuk bisa beramal, mendengarkan kisah-kisah orang soleh, semua itu mampu melembutkan hati dan memberikan nutrisi bagi hati. Jadi nutrisi hati itu bukan dengan hanya sekedar makan, tapi nutrisi hati yang paling utama itu adalah dengan kita mengisinya dengan ilmu. Makanya kenapa Al-Quran itu disebut dengan syifa, obat bagi hati, karena di dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan di sini. Semua disebutkan di sini. Yang apa dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ini. Kalau dibilang Al-Quran itu sebagai pemberi nasihat, iya, Al-Quran itu sebagai pemberi nasihat. Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan, iya, sebagai pemberi peringatan. Kalau dibilang Al-Quran itu sebagai pemberi rasa takut, benar, menceritakan tentang kondisi kuburan dan api neraka. Kalau dibilang Al-Quran itu sebagai pemberi penyemangat, iya, lihat bahasa Al-Quran ketika menggambarkan tentang surga. Kami kabar gembirakan bagi orang-orang yang beramal soleh, ada surga di dalamnya yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah berikan kabar gembira supaya kita ini antusias mengejar surga. Kalau dibilang Al-Quran itu sebagai yang menceritakan orang-orang soleh, banyak kisah orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Kisah para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman, bagaimana kisah Nabi Yusuf, bagaimana kisah Nabi Musa, ya, bagaimana kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Ibrahim serta kisah nabi-nabi yang lainnya. Semua itu Allah datangkan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Karena di dalam kisah-kisah mereka itu relate dengan kehidupan kita zaman sekarang. Antum misalnya contoh tentang bagaimana beratnya dakwah ini tidak diterima oleh masyarakat. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Dakwah keluarganya tidak menerima, bahkan sampai dibakar. Dan itu bisa jadi kabar gembira kepada ustadz-ustadz kita yang sedang diuji seperti itu. Artinya bahwasanya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu pasti akan mendapati ujian yang semisal gitu loh. Ya. Dan itu bukan suatu bentuk kehinaan bagi mereka orang-orang yang berdakwah, tapi justru itu semakin membuktikan kepada mereka kalau mereka benar-benar berada di atas kebenaran. Ya, relate dengan kehidupan sekarang. Makanya Al-Quran itu, kenapa Al-Quran itu disebut dengan kitab yang universal? Universal itu bukan hanya sekedar mencakup dari segala aspek, tapi universalnya dari sisi zaman. Mau zaman sekarang, zaman akan datang, Al-Quran itu tetap relate untuk tetap cocok untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Tidak akan pernah usang namanya Al-Quranul Karim itu. Makanya Al-Quran itu tidak pernah kadaluarsa. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain. Antum lihat kitab agama lain, contoh agama Nasrani, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Kayak contoh ada orang dari Manado datang ke Bali untuk kunjungan, untuk melakukan kerja. Sampai di Bali hari Ahad mau pergi apa? Ke gereja, bawa kitabnya yang lama. Bawa kitab suci yang lama.
Kata pendetanya, buka halaman sekian. Ya, dibuka. Ternyata apa yang dibaca itu udah sama. Ada orang di sampingnya, oh kamu tuh cetakan lama, ini saya cetakan baru. Dia mikir, harusnya kitab Al-Quran, harusnya kitab suci itu tidak boleh berubah. Dikumpulkan seluruh kitab-kitab suci dari agama, didapati hanya Al-Quran. Mau cetakan ini, mau cetakan Ampel, mau cetakan Saudi. Kalau bunyi surat Al-Ikhlas ya seperti itu, tidak ada perubahan. Dari situ dia masuk Islam. Ya. Dari situ dia masuk Islam. Karena tidak ada perubahan. Pemberi nasihat, pemberi peringatan. Itulah Al-Quranul Karim. Ya. Makanya kita disuruh untuk memberikan nutrisi bagi hati kita. Itu yang pertama. Yaitu kita menghadiri majelis ilmu. Sering-sering menghadiri majelis ilmu jamaah. Karena itu dapat melembutkan hati kita. Dapat menjadikan hati kita lunak. Yang keras bisa menjadi lunak dengan ilmu itu. Yang kedua, di antara perkara yang bisa menjadikan hati kita ini lembut, mengobati kerasnya hati kita adalah zikrul maut, dengan kita memperbanyak kematian. Fayuksiru min dzikri hadimil ladzat, dengan cara kita memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Wa mufarriqul jamaah, sekali-kali itu kita memisahkan diri dari jamaah. Inilah yang sering disebut oleh para ulama itu berkholwat. Apa berkholwat? Berkesendirian, berdua-duaan dengan Allah, bukan hanya dengan jamaah, bukan hanya dengan sohib, bukan hanya dengan teman. Sekali-sekali itu berkesendirianlah, kita menjauhkan diri dari keluarga kita. Karena kita akan belajar untuk meninggalkan mereka. Kita akan meninggalkan mereka. Jadi kita disuruh untuk belajar. Ya. Seorang suami harus belajar untuk bagaimana dia berkesendirian, tidak bersama istrinya. Begitu pula seorang istri. Ya. Orang tua demikian juga terhadap anaknya. Sekali-sekali jangan kumpul bersama anak itu. Ya. Anak itu juga sekali-sekali jangan kumpul dengan orang tuanya. Maksudnya itu ya ada waktu bersendiri gitu loh. Ya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, sebagaimana yang pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, 4 waktu yang harus kita miliki. Salah satunya adalah waktu untuk kita muhasabah, waktu untuk kita mengintrospeksi diri kita. Ya, dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kita berkholwat, yaitu kita berdua-duaan dengan Allah. Ya mungkin sekali-sekali, ya misalkan antum punya kebiasaan habis maghrib sampai isya itu tidak pulang, ya sudah duduk di sini, mojok menyendiri. Ya Allah, gimana besok kalau saya besok nanti dikubur, mati, disolatkan di sini, nanti begini. Perlu kita mikirkan demikian jemaah sekalian. Ya, harus ada waktu untuk mikir itu. Supaya ini lebih mempersiapkan diri kita, lebih menjadikan hati kita menjadi lunak. Ya. Orang kafir, kenapa mereka itu tidak lunak hatinya? Kenapa hatinya mereka keras? Bahkan kata Allah Ta'ala, ya, akfaluhu. Ya, bahkan hati-hati mereka terkunci. Dikarenakan mereka itu jarang mengingat kematian itu. Jarang. Bahkan tidak pernah mengingat kematian. Ya mungkin tidak ada dalam kamus mereka itu yang namanya kematian. Ya. Karena memang mereka itu diciptakan untuk meraih kesenangan dunia. Taib. Jadi berpisah dengan jamaah, berpisah dengan kita menyendiri dari anak-anak kita. Ya, dengan tidak kita berkumpul bersama mereka. Ya, sekali-sekali perlu untuk kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala Aisyah kedatangan seorang wanita, dia curhat kepada Aisyah terkait hatinya yang keras. Maka Aisyah radhiyallahu taala menyuruh dia, wanita ini, dengan memperbanyak mengingat kematian. Ya. Disuruh untuk memperbanyak mengingat kematian. Qala ulama, berkata para ulama, tadakkurul mauti yarda'u anil ma'asi, memperbanyak mengingat kematian mampu menjaga diri dari kemaksiatan. Wa yulinul qalbal qasi, menjadikan hati menjadi lembut.
wa yudhibul farah bid dunya, dan menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, wa yuhawwinul masa'ib fiha, dan meringankan musibah-musibah di dunia. Itu dengan cara kita banyak mengingat kematian. Nah, itu perkara yang kedua. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati kita adalah dengan mengingat kematian. Yang ketiga, di antara perkara yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang lunak, hati yang lembut, tidak keras, yaitu musyahadatul muhtadirin. Ikut menyaksikan orang yang sedang sekarat. Tapi ini kalau diperbolehkan sih. Tapi kalau penjelasannya Syekh Mansur Hasan Salman itu jemaah, dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Ahkamil Janaiz, tentang kesalahan seputar jenazah, kita itu dilarang untuk berkumpul di samping orang-orang yang sedang sekarat, ya, bagi orang-orang yang awam, yang tidak ngerti tentang apa yang harus dia lakukan di kondisi orang-orang sekarat itu. Ya, kadang-kadang kan ada orang kumpul ketika orang sekaratul maut itu, menjadikan orang itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya. Ya. Maka kata Syekh Mansur Hasan Salman, beliau lebih condong kepada jangan berkumpul di samping orang-orang yang sedang sekarat, kecuali hanya orang-orang yang akan mentalkin. Ya, mentalkin. Ya, seperti Nabi bersabda, lakidu mautakum. Jadi kata-kata lakidu mautakum itu talkinkanlah orang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Nah, ini salah penafsiran. Hadis ini dibawa oleh orang-orang yang menghalalkan tentang bolehnya kita mentalkin orang-orang yang sudah mati. Ya, kalau mentalkin saja boleh, berarti tahlil boleh. Nah, itu maksudnya. Ya. Berarti tahlil juga boleh. Padahal hadis itu penjelasan para ulama, mentalkin orang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Mauta itu bisa maknanya orang yang mau mati. Sekarang nih, makna kata-kata talkin itu sendiri dalam bahasa Arab itu adalah kita membimbing orang untuk mengikuti ucapan kita. Itu namanya apa? Talkin. Nah, itu namanya talkin. Membimbing orang untuk mengikuti ucapan kita. Pertanyaan saya sekarang sama antum nih jamaah, bagaimana antum membimbing orang mati? Gimana caranya orang mati disuruh untuk la ilaha illallah? Kalau orang itu bisa bilang, itu insya Allah yang di sampingnya kabur itu, ada mayat hidup lagi. Tidak bisa. Makanya hadis itu berbicara tentang bukan orang yang sudah mati, tapi orang mau mati. Dan itu kondisinya dalam kondisi sakaratul maut. Itu berkaitan dengan hadis itu, sakaratul maut. Ya. Kata Nabi SAW, lakidu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang mau mati itu la ilaha illallah. Nah, karena Syekh Mansur Hasan Salman, beliau itu lebih menguatkan pendapat apa? Lebih baik sendiri, jangan banyak. Apa dalilnya? Dalilnya itu diantaranya adalah perbuatan Nabi ketika mentalkin paman beliau Abu Thalib. Beliau datang sendiri, beliau tidak datang bersama orang lain. Beliau datang sendiri kepada Abu Thalib. Ya, yang mana sudah kedahuluan sama Abu Jahal dengan Abdullah ibn Abi Umayyah al-Mughirah. Ya. Meskipun nanti keduanya ini beda. Abu Jahal mati di perang Badar, Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah ini masuk Islam dia. Ya. Tapi perbuatan Nabi datang mentalkin paman beliau itu cuma sendiri. Beliau tidak datang bersama-sama seorang sahabat atau apa. Beliau hanya datang sendiri. Ya. Nah, ini di antara pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Mansur Hasan Salman. Tapi tidak ada masalah untuk kita berkumpul di samping orang-orang yang sedang sekarat, dengan catatan jangan ngomong apa-apa, jangan bicara apa-apa, apalagi berbicara tentang harta warisan. Bisa-bisa mati sekarat mendadak dia tuh. Ya, kita belum mati sudah ngomong warisan ini kan. Ya. Jangan ngomong itu. Ya. Tapi diam. Kita lihat bagaimana proses sakaratul mautnya itu. Ya, supaya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita kalau kita akan menghadapi kondisi demikian. Ya, karena Nabi bersabda, innalil mauti sakarat. Setiap kematian itu ada sekaratnya. Nabi itu sangat keras sakaratnya jemaah sekalian. Keras sekali. Begitu pula Imam Ahmad. Imam Ahmad itu anak beliau Abdullah ibn Imam Ahmad
Beliau ketika mentalkin bapaknya dalam kondisi sakaratul maut, itu kondisi sangat berat sekali. Kenapa disebut sangat berat? Karena di situ ujian Imam Ahmad sangat berat. Datang iblis kepada Imam Ahmad itu. Iblis loh yang datang itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat pembesarnya setan. Apa pembesarnya setan itu? Jenderalnya pokoknya. Bukan iblisnya, tapi di bawahnya iblis itu, panglima besarnya, datang kepada Imam Ahmad seraya mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, engkau sudah selamat." Kata dia, "Belum." "Engkau sudah selamat dari fitnahku?" "Belum. Justru di saat seperti inilah aku ini sedang diuji oleh Allah. Aku bisa selamat dari fitnahmu atau tidak." Ya, karena setan itu akan menggoda manusia sampai pada titik terakhirnya. Makanya kenapa Nabi menyuruh kita untuk apa? Lakidu mautakum, ucapkanlah la ilaha illallah kepada orang mau Karena di situ ada dua perang dengan jin, dan kita disuruh untuk mengucapkannya kepada orang-orang yang mau mati. Makanya perlu orang-orang yang paham masalah ini untuk duduk di samping orang-orang yang sedang sakaratul maut. Kalau kita tidak bisa sebagai keluarga, panggil ustadz, tidak apa-apa. Panggil, tolong ustadz. Ya, talkinkan ini keluarga kita yang mau meninggal ini, tolong ustadz. Kita sudah keluar semua. Ya. Karena itu sedang terjadi peperangan antara setan yang akan mengajak dia kepada neraka jahanam, ataukah kita yang mentalkinkan dia supaya meninggal di atas kondisi muslim. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi hadir kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Fa inna fin nadhari ilal maiti musyahadatu sakaratihi wa nazaatihi wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi ma yaqtau anin nufusi ladzatiha. Karena dengan kita itu melihat bagaimana proses sakaratul maut tersebut, ya, kemudian bagaimana proses ruh itu dicabut, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat kondisi dia ketika dicabut. Kan ada reaksi tubuh itu, ya, ketika dicabut otomatis tubuh itu akan bereaksi begini, jemaah, karena memang dicabutnya dari sini, ditarik, ya. Cuma reaksi tubuh orang mukmin dengan orang kafir itu tidak sama, beda. Ya. Reaksi tubuhnya orang beriman itu hanya sekedar menunjukkan dia naik begini saja, tapi tidak sampai kesakitan, tidak, karena dicabut secara pelan-pelan. Beda sama orang kafir, itu ditarik keras sama malaikat itu. Ya, ditarik keras sama malaikat. Ya. Dan itu terlihat reaksi tubuh itu. Ya. Disebutkan oleh para ulama. Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil pelajaran dari kondisi demikian. Apa sih tujuannya? Supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang lembut, menjadi hati yang lembut, bahwasanya kita akan mengalami proses demikian. Insya Allah antum yang pernah melihat proses sakaratul maut pasti pernah melihat kondisi demikian itu. Ya, harusnya kita bisa mengambil pelajaran. Tapi yang anak herankan, banyak di antara kita, ya, apalagi orang awam, dia melihat proses kematian itu, malah divideokan kemudian diceritakan sama temannya. Aneh gitu. Padahal harusnya mengambil pelajaran. Bahwa kita akan mengalami proses seperti itu. Tidak akan ada yang mampu untuk menolong kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Syekh di sini, kata Imam Al-Qurtubi, sekali-sekali kita itu perlu untuk apa? Hadir melihat orang-orang yang sakaratul maut. Ya, bagaimana mereka, bagaimana kondisi mereka, bagaimana ruh mereka dicabut, bagaimana jasad mereka itu berpisah dengan ruhnya. Ya, itu ada reaksinya. Memang kita tidak bisa melihat proses ruh itu keluar dari jasadnya, tidak bisa dilihat. Tapi reaksi tubuh itu memberikan respon ketika malaikat menarik ruh dari jasadnya. Itu memberikan respon. Ada feedbacknya. Ya. Kalau orang kafir feedbacknya berbeda dengan orang mukmin. Orang kafir lebih kesakitan. Ya. Adapun orang mukmin, maka Allah akan mencabut ruhnya itu seperti air yang keluar dari tempatnya, lembut, halus, ya, dan tidak mereka itu akan merasakan kesakitan yang berlebihan. Baik para jamaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin bertanya? Monggo, Pak. Kiamat itu orang seperti
Gunung seperti buru yang beramuda. Orang yang amal baiknya sedikit akan masuk neraka. Orang yang amal baiknya banyak akan masuk neraka. Ya. Hari kiamat kita seperti kupu-kupu yang berterbangan. Gimana sih kupu-kupu yang berterbangan? Ya kan tidak teratur kan? Ya, laron yang berterbangan itu tidak teratur. Begitulah kondisi kita itu dibangkitkan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita tidak teratur. Ya. Kita tidak teratur, kita dibangkitkan, kemudian berjalan menuju padang mahsyar dalam kondisi tidak teratur, bukan berdalam soft, tapi ada yang di sana, di sana, di sana. Jadi benar-benar berpencar. Ya. Dan tatkala kita dibangkitkan tuh jamaah, tidak ada ceritanya kita akan mencari di anakku, nggak ada. Mana suamiku, nggak ada itu. Kita akan memikirkan hidup kita masing-masing. Kapan kita akan mencari anak kita? Kapan kita akan mencari istri kita, suami kita? Nanti kalau sudah di dalam surga baru kita nyari. Ya. Baru kita akan nyari. Ya. Ustadz, gimana kalau orang nggak punya suami, apa yang mau dicari? Ya udah, ngapain cari suami yang nggak punya kok? Cari istrinya nggak ada kan? Ya. Kalau laki-laki cari istri, mungkin tidak nyari istrinya karena sudah disiapkan istri, sudah siapkan bidadari. Ya. Tapi nggak ada ceritanya istri nyari suaminya. Kalau memang dia tidak punya suami, nggak ada. Ya, mereka-mereka yang hidup di dunia yang punya pasangan itu akan mencari. Ya. Nah, Allah berfirman di situ, fa idza ja'atis sakha. Apabila tiupan sangkakala yang kedua itu ditiupkan, karena tiupan sangkakala itu 2 kali. Tiupan yang pertama disebut dengan nafhatul naza, yaitu tiupan untuk membinasakan seluruhnya. Jadi seluruh dibinasakan sama Allah Ta'ala. Termasuk malaikat yang meniupkan sangkakala itu dibinasakan sama Allah. Para ulama itu berselisih pendapat, apakah ada yang tidak dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Ada yang mengatakan ada. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang memikul arasnya Allah. Itu tidak dibinasakan sama Allah. Pendapat ulama mengatakan yang lain, semuanya dibinasakan, termasuk malaikat pemikul aras, tapi mereka nanti dibangkitkan lagi sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi semua dibinasakan. Itu tiupan yang pertama. Setelah itu Allah membangkitkan malaikat yang meniup sangkakala itu dulu, lalu dia meniup kembali untuk membangkitkan seluruh manusia. Nah, tatkala di tiupan yang kedua itu yang disebut dengan nafhatul ba'ats, disitulah manusia mulai keluar dari kuburannya, ya. Kemudian mereka itu berjalan keluar dengan bertebaran seperti laron yang bertebaran. Ada yang bangun di sini, kemudian mereka berjalan menuju pada mahsyar sambil menundukkan pandangan. Nah, di situ ada nanti kondisinya, ada orang dibangkitkan dalam kondisi tidak punya daging di muka. Kenapa dia? Karena sering minta-minta di dunia. Ada yang dibangkitkan, ketika dibangkitkan itu berjalan dengan kepalanya. Ya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi dia mabuk. Kenapa? Karena suka makan harta riba. Nah, itu dia ketika dibangkitkan nanti. Kondisinya demikian. Ya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi lehernya tinggi karena suka azan. Ya. Suka azan. Namun tatkala dibangkitkan semua itu, kita punya tanda, kita punya ciri. Umatnya Nabi Muhammad itu punya ciri. Mukanya berseri-seri, tangannya berseri-seri, kakinya berseri-seri. Disebabkan karena air wudunya. Makanya Nabi SAW itu pernah ditanya, bisa nggak kamu kenal, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu di hari kiamat sementara manusia itu banyak? Ya. Kata Nabi memberikan analogi, kalau pemilik kuda bisa mengenali kudanya di antara ribuan kuda, apalagi aku. Dia punya tanda, dia punya ciri. Ya. Dan ciri umatku itu terletak pada wajahnya, tangannya dan kakinya. Ya. Dari sini para ulama itu mengambil sebuah pendapat apa? Syariat wudu itu hanya diberikan kepada umat Islam. Ya.
Itu yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ada yang mengatakan wudu itu juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ya, ada wallahu alam dalam pendapat ini apakah mana yang lebih rajih? Apakah memang wudu itu disyariatkan hanya untuk umat Islam saja ataukah mungkin selain daripada umat Islam? Ya, namun intinya Nabi Muhammad itu bisa mengenali hambanya dari tanda itu. Nah, dibangkitkan. Ya. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ya, ada namanya Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, masuk ke dalam nanti namanya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, hari diaudit. Diaudit amal-amalnya, dipanggil satu-satu. Tapi sebelumnya itu syafaat pertama. Syafaat itu kan setelah dikumpulkan panas, matahari didekatkan, panas segala macam. Ya, kemudian perhitungan tidak ditegakkan, kurung ditegakkan, Allah belum datang. Bukan Allah ngaret ya. Tapi memang Allah itu belum datang. Manusia datang kepada Nabi Adam meminta supaya berdoa kepada Allah supaya hari kiamat ini segera ditegakkan. Karena sudah panas jemaah. Matahari itu kata Nabi SAW didekatkan dari kepala itu sejauh 1 mil. 1 mil itu dua riwayatnya. 1 mil yang sekian kilo atau 1 mil itu kata Sulaiman ibn Amir seperti ujung runcing yang ada pada celak kuningan itu, yang warna kuning dulu itu. Kalau sekarang kan pakai tutup anu kan. Kalau sekarang kan dulu kan dicabut gini, dipakaikan gini. Ah itu yang panjang, kalau ada bunga-bunganya itu. Nah, panjang yang segini terus ada bunga di atasnya. Yang ini itu namanya mil itu. Ini namanya mil itu. Yang masuk ke dalam itu loh. Itu namanya mil. Pendek. Makanya manusia itu tenggelam keringatnya sampai lututnya, sampai pahanya, sampai dadanya, sampai masuk ke dalam ke dalam kerongkongannya. Ya. Tapi ada orang-orang yang tidak terkena matahari. Mereka-mereka yang mendapatkan naungan di bawah naungan arsy Allah. Nah, manusia ini datang saking kepanasannya, ini datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, ya khalaqallahu biyadai, Allah menciptakanmu dengan kedua tanganmu. Berdoalah sama Allah supaya Allah ini segera menegakkan hari kiamat, segera menegakkan yang namanya mulisab. Apa jawaban Adam? Aku tidak bisa. Aku dulu melanggar perintah Allah di surga dan menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga lantaran aku. Aku tidak bisa. Pergilah engkau kepada Nabi Nuh, dia rasul pertama. Sampai Nabi Nuh pun tidak bisa. Apa kata Nabi Nuh? Aku sudah gunakan syafaatku untuk mendoakan supaya datangnya banjir besar. Sudah, aku tidak memiliki urusan dengan masalah itu. Datang ke Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku melakukan 3 kesalahan. Padahal sudah dimaafkan Nabi Ibrahim, tapi beliau tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, tidak ada yang mampu. Apa kata Nabi Muhammad? Sini, itu bagianku katanya. Sini, itu aku punya. Makanya Nabi Muhammad itu punya 2 syafaat, syafaatul udma dan syafaatul khosoh. Syafaat yang sifatnya umum, yaitu berupa nanti berdoa di hadapan Allah untuk segera ditegakkan yaumul hisab, dan syafaatul khosoh yang khusus itu diberikan hanya kepada umat-umat beliau. Berdoa, berlutut, mengangkat kedua tangannya Nabi SAW seraya mengatakan, ya Allah segera tegakkan hari kiamat. Maka Allah pun mengatakan, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datanglah Allah bersama malaikat bersaf-saf, datang. Nah, sampai hari kiamat itu Allah tidak bertemu dengan kita secara face to face. Tetap masih di balik hijab. Kenapa? Karena di dalam kondisi di hari kiamat itu kita berkumpul dengan orang kafir. Sementara hukuman orang kafir itu salah satunya adalah tidak bisa melihat Allah. Nah, itu dia. Tapi berbicara dengan Allah dengan bahasa kita sendiri. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini juga. Apakah bahasa dipakai bahasa Arab ataukah bahasa kita sendiri? Maka dikatakan pendapat yang paling kuat, bahasa dipakai itu bahasa yang kita ngomong sekarang ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, inna likullin minkum sayukallimullahu duna tarjamah. Sesungguhnya kalian akan berbicara dengan Allah tanpa adanya penerjemah. Artinya kalau tidak ada penerjemah, berarti Allah berbicara dengan bahasa kita. Ya. Karena Nabi tidak mengisyaratkan kita menggunakan pakai bahasa Arab. Kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Ya, berbicara, ngomong dengan Allah. Setelah itu, setelah selesai hari hisab segala macam, setelah ditegakkan yaumul jaza, ditimbang amalnya. Nah, di situ tidak selamanya amal yang sedikit itu akan mendapatkan neraka. Tidak. Hukum asalnya memang yang banyak amalnya masuk surga, yang sedikit amalnya masuk neraka. Itu hukum asalnya. Tetapi rahmat Allah mendahului semua itu.
Ada orang harusnya masuk neraka gara-gara dosa besar, tapi dimaafkan sama Allah langsung masuk surga. Nah, cuma kondisinya ada dua. Menerima dengan tangan kanan di depan itu masuk surga, menerima tangan kiri di belakang itu masuk. Itu aja kondisinya bedanya. Kalau kita termasuk orang-orang yang menerima dengan tangan kanan kita, kemudian kita bangga dengan amal ibadah ini, masuk surga. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang menerima catatan melalui punggung-punggung kita dengan tangan kiri kita, berarti kita pasti masuk. Itu aja kondisinya. Setelah sudah terima catatan, apa yang terjadi? Digiringlah menuju sirat. Tapi sebelumnya nanti ada minum telaga itu ya. Saya ceritakan secara anu aja. Sampai sirat nanti disuruh berjalan. Para ulama berselisih. Para ulama itu menyebutkan ada namanya sirat, ada namanya jembatan. Jembatan dengan sirat itu tidak sama. Ya. Ada yang mengatakan jembatannya itu sirat. Ya. Nah, yang disebutkan oleh para ulama, apakah orang kafir itu melewati sirat atau tidak? Sementara sirat ini kan dibentangkan di atas neraka jahanam menuju apa? Surga. Itu disebutkan oleh para ulama. Apakah mereka melewati atau tidak? Ada yang mengatakan mereka tidak melewati. Ada yang mengatakan mereka akan melewati, tapi mereka akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Karena di samping sirat itu ada namanya kalalil. Kalalil itu kayak mata pancing itu, yang siap untuk menarik, ya, menarik mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ketika saat kita berdiri sudah siap untuk melewati itu, ya kondisi orang melewatinya beda-beda. Ada seperti kuda perang, ada seperti kedipan mata, ada yang seperti petir, ada yang ngesot, ngesot tapi sampai gitu loh. Ya. Tapi badannya sudah dipenuhi dengan apa? Cabikan-cabikan itu. Ya, saya berdoa sama Allah, beramal semoga kita masuk orang-orang yang melewatinya itu seperti kedipan mata. Jadi kedip langsung sampai gitu kan. Ya. Jadi ilmu kedip mata itu ada, tapi di akhirat. Ya. Kalau di dunia nggak ada, di akhirat baru ada. Yang ada kedipan mata yang berbahaya di dunia itu. Apalagi kedipan mata pada istri orang itu bahaya itu. Ya. Nah itu ada aja mas. Jadi tinggal bagaimana kita itu mempersiapkan kondisi kita di akhirat dengan amal, dengan kebaikan. Ya, makanya Nabi menyebutkan apa? Ketika ada seorang sahabat datang kepada beliau, ya Rasulullah, kalau memang kita sudah ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, kenapa kita kok tidak bersandar dengan itu semua? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassar liman khuliqala. Beramal, karena dengan beramal itu dimudahkan. Di antara poin yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, beramallah engkau, siapa tahu dengan amalmu bisa masuk surga tanpa hisab, bisa masuk surga seperti kedipan. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Itu salah satu poin disebutkan oleh para ulama. Ya. Makanya kadang-kadang kita ini suka lupa untuk bagaimana kita masuk surga dengan kondisi seperti apa. Apakah mau seperti kuda perang, ataukah seperti petir, atau seperti kedipan mata, ataukah berjalan tapi dengan tetap mendapatkan cabikan itu. Itu kondisi yang kadang-kadang kita sering lupa untuk kita ingin mengejarnya seperti apa. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Bukan saatnya lagi untuk kita itu apa istilahnya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara-perkara. Sudah saatnya kita ini untuk memperbanyak amal. Ya, menyibukkan diri kita dengan amal. Karena di antara ciri orang-orang itu baik, keislamannya baik di hadapan Allah, mereka-mereka yang setiap harinya menyibukkan diri dengan kebaikan dan meminimalisir dirinya serta meninggalkan perbuatan dosa. Itu yang harus kita lakukan sekarang itu. Taib hadza ma aqulu lakum, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.